Jadi kalau Allah tidak tidur, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya mesti berhati-hati, Allah itu mengawasi kita. Khutbah yang ke-37, fadlul bukai min khasyatillah. Keutamaan menangis karena takut Allah. Anil Haytham bin Malik. Dari Haytham bin Malik annahu qala, bahwa ia mengatakan khutbah Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Fabaka rajulun baina yadayhi. Maka menangislah salah seorang laki di hadapannya. Faqala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law syahidakumul yawma kullu mu'minin 'alaihi minadh-dhunubi kamthalil jibalir rawasi لغفر لهم ببكاء هذا الرجل وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو له وتقول اللهم شفع البكائين في من لم يبكي لو شهدكم اليوم andaikan syahidakum menghadiri kalian al-yawma pada hari ini kullu mu'minin, setiap orang yang beriman, alaihi minadz-dzunub, ya, yang di pundaknya ada dosa-dosa, kamtsalil jibalir rawasi, seperti gunung-gunung yang gagah, la ghufira lahum, pastilah mereka diampuni dosa-dosanya, bibukai hadzal rajuli, karena tangisan orang ini. Wadzalika, karena yang demikian itu, karena annal malaikata, bahwa para malaikat tabki, menangis, wa tad'u lahu, dan berdoa untuk dia, wa taqulu, dan malaikat mengatakan Allahumma, ya Allah, syafi' al-bakkaina, berikanlah syafaat bagaimana bahasanya? Syafi' al-bakkaina fi man lam yabki. Berikanlah hak untuk memberi syafaat, ya gitu ya. Al-bakkaina, kepada orang-orang yang menangis. Fi man lam yabki, untuk orang yang tidak menangis. Jadi di sini ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan menangis, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kelihatannya ini khutbahnya ini membuat orang menangis. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang dosa-dosa. Nah, kemudian ada seorang yang menangis di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andaikan pada hari ini hadir semua orang yang beriman yang memiliki dosa-dosa sebesar gunung-gunung yang besar, dengan tangisan satu orang ini, maka dosa-dosa mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau ada orang menangis karena takut kepada Allah,
itu malaikat berdoa kepada Allah. Berdoa sambil menangis. Ya Allah, syafi'il bakkaina fi man lam yabki. Berikanlah syafaat terhadap orang-orang yang menangis untuk orang-orang yang tidak menangis. Maksudnya apa? Berikanlah ampunan karena orang-orang yang menangis ini untuk orang-orang yang tidak menangis. Jadi yang menangisnya dapat ampunan dan orang menangis dikasih syafaat. Dengan tangisan dia itu syafaat untuk orang-orang yang hadir bersama dia yang tidak ikut menangis, yang tidak dapat menangis. Itu antara lainnya. Di sana ada lagi hadis. Yang mengatakan itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ini sebentar lagi jam 6. Berangkat. Sama siapa berangkatnya? Ibunya sudah siap. Ya udah sana pergi. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan bukan waktu itu khamsan ya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana itu? Di mahsyar. Ya, di mana matahari hanya beberapa mil saja dari kepala. Yang kalau ukuran dunia ya sudah kebakar. Ya. Di alam akhirat tuh ukuran beda. Ukuran-ukuran beda. Keadaan-keadaan berbeda. Dan tidak ada bangunan, tidak ada tempat untuk bernaung. Panas luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa seseorang itu ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai dengkul, sampai pusar, sampai leher. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya, betapa menakutkannya. Yang namanya alam mahsyar itu. Panas luar biasa. Tapi 7 golongan manusia ini ya tidak kepanasan karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti berada di tempat yang ber-AC. Terus siapa saja mereka itu? Pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Tidak zalim. Jadi itu tidak enak jadi pemimpin. Ya. Tapi hebatnya dalam Islam semua orang itu disebut sebagai pemimpin. Seorang lelaki pemimpin di dalam keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Seorang istri pemimpin di dalam rumah suaminya ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sampai pembantu adalah pemimpin ya, dalam urusan harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Itu ya. Nah, jadi semua diperlakukan sebagai pemimpin yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, maka dilihat apakah dia memimpin dengan adil atau apa tidak. Baik ya. Jadi yang pertama adalah pemimpin yang adil.
Ya, pemimpin itu bukan presiden aja ya. Ya, para menteri itu juga pemimpin di bidang mereka masing-masing. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Terus yang kedua, yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya digantung di masjid. Maksudnya hatinya itu ada di masjid. Kemana saja pergi ingat masjid terus. Ini jam berapa ini? Aduh ini 30 menit lagi nih mesti masuk waktu. Sholat di mana nih? Ya, kalau dia ada di jalan. Ya, kalau dia di rumah dia sudah siap-siap 10 menit sebelum masuk waktu dia sudah siap untuk pergi ke masjid, sudah siap wudu, sudah bersih. Keingatan masjid terus. Ya, bagaimana meramaikan masjid? Terus yang ketiga adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya, sejak kecil tumbuh ini dalam ibadah kepada Allah. Bukan muda terus foya-foya. Muda banyak maksiat enggak. Ya, sejak kecil saleh. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Dua orang yang memadu kasih, memadu cinta karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berikutnya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak serong oleh perempuan yang cantik, yang status sosialnya sangat terhormat, kaya, keturunan bangsawan, ya orang terhormat. Lalu dia mengatakan inni akhafullah, saya takut Allah. Lihat tuh. Ya, jadi dapat naungan Allah tuh orang yang takut kepada Allah. Terus yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya, seorang yang bersedekah lalu dia rahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ya, seorang yang zikir kepada Allah sendirian lalu air matanya mengalir, menangis. Ya. Kenapa itu? Orang zikir menangis pasti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dosa, karena teringat betapa dahsyatnya neraka. Nah, orang-orang seperti ini akan memperoleh naungan Allah. Ya, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat yang sangat genting, sangat luar biasa, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Sehingga ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka tidak memakai sehelai kain, pastilah mereka akan saling melihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-amru azim. Ya, keadaannya sangat mengerikan sekali.
Tidak ada sempat orang saling melihat, nggak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini ya, intinya bahwa orang yang menangis karena Allah itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang hadir bersama dia yang tidak menangis. Syafaat apa? Syafaat ampunan. Yang menangis diampuni oleh Allah. Yang hadir bersama dia yang tidak menangis diampuni juga karena tangisan orang ini. Kenapa bisa demikian? Karena doanya malaikat. Malaikat cepat. Ya, karena malaikat mendoakan Allahumma, mendoakannya sambil menangis, Allahumma syafi'il bakkaila fi man lam yabki. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menangis ini hak untuk memberikan syafaat bagi orang yang tidak menangis. Ya. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Dengan tangisan orang ini, andaikan hadir orang-orang yang beriman sekarang yang membawa dosa sebesar-besar gunung, sebesar gunung-gunung, ya, maka pasti mereka diampuni karena tangisan orang ini. Itu ya. Jadi dahsyatnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis atau khutbah nomor 38, al-amanatu wal wafa'u bil ahdi. Amanat dan setia memenuhi janji. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kita, illa qala fi khutbatihi, kecuali di dalam khutbahnya pasti beliau ada mengatakan, la imana, tidak ada iman, liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak ada amanat, bagi orang yang tidak bisa dipercaya, tidak ada amanah, ya, tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki janji. Tapi maksudnya bukan gitu ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah, nggak beriman. Jadi amanah harus dijaga. Jadi berat urusan amanah. Ya. Tidak punya agama bagi orang yang tidak dapat memenuhi janji. Jadi berat. Ya, ini yang bikin, ya ini namanya istiqomah. Ya, istiqomah, dikasih amanat, dia jalankan amanah. Ya, ada perjanjian, dia tidak rusak perjanjian itu. Itu tuh ajaran. Itu ajaran iman, ajaran agama. Nah, tidak pernah meleset. Itu sudah kaidah besar. Ya. Itu sudah kaidah besar. Dalam hadis yang lainnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalath. Ya, tanda orang munafik itu 3. Ya, idza haddatsa kadzaba, apabila berbincang-bincang bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji sulaya. Sulaya itu bahasa Jawa. Nah, artinya menyalahi janji. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Maka pantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la imana liman la amanat lahu. Ya, tidak beriman orang yang tidak menjalankan amanah.
Ya, wala dina liman la ahda lahu. Tidak punya agama orang yang tidak memenuhi janji. Tuh. Ya, jadi itu tegasnya. Ya, di dalam hadis, tapi ini banyak ya, hadisnya banyak. Macam hadis ya khamsun bi khamsin. Ya, 5 perbuatan dibalas dengan 5 akibat. Yang pertama itu adalah tentang perjanjian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma naqada qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihi aduwahum. Kaum manapun yang melanggar perjanjian, itu pasti akan Allah kuasakan di atas kaum itu musuhnya. Jadi Allah akan bikin mereka dijajah oleh musuhnya, dikuasai oleh musuhnya. Terus wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqr. Dan tidaklah mereka menghukumi dengan selain apa yang Allah turunkan, kecuali pasti akan tersebar kefakiran di mana-mana. Ya, jadi kaum manapun, negara manapun, di mana hukum Allah tidak diterapkan, pasti akan tersebar banyak orang yang fakir. Jadi hukum Allah ini, hukum atau syariat Islam itu berkah ya untuk kekayaan, untuk kesejahteraan. Ya, beberapa hari yang lalu sudah ada berita lagi ya. Dulu kan zaman Obama itu, Amerika shutdown. Ini berita mengatakan hampir saja Amerika itu akan terjadi shutdown, ya, berhenti. Jadi pemerintahnya tutup. Kenapa itu? Tidak ada dana. Mana Mbak Nana nih? Ya, terus yang keempat, wala wa ma dhaharat fihimul fahishatu illa fasyafihimul mautu. Dan tidaklah tampak perbuatan yang keji di tengah-tengah mereka kecuali akan terjadi kematian massal. Jadi kalau perbuatan keji yang namanya pacaran, yang namanya perbuatan zina itu sudah tampak, bahkan diberitakan di mana-mana, itu akan ada akibat yang sangat mengerikan. Apa itu? Akibat yang sangat mengerikan itu adalah berupa kematian massal yang akan terjadi. Ya, cepat atau lambat. Jadi itu makanya tidak boleh bersifat permisif kita. Kalau ada yang keji begitu, cepat-cepat dihilangkan. Cepat-cepat diusahakan untuk hilang, ya, dienyahkan perbuatan keji. Terus wa ma taffaful kaila illa muni'un nabat. Dan tidaklah mereka curang dalam takaran kecuali mereka akan terhalangi dari tanaman. Wa habasa anhumul qutr. Ya, dan hujan akan ditahan dari mereka, akan terjadi kemarau berkepanjangan. Jadi kapan di pasar itu orang itu curang dalam timbangan, dalam takaran, nanti yang akan terkena akibatnya adalah petani gagal panen. Ya, terjadi kemarau berkepanjangan. Yang keempat ya. Yang kelima adalah wa ma man'uz zakata illa
hubisa anhumul qatru wa ukhidhu bis-sinin. Dan kalau mereka tidak mau bayar zakat, nanti akan ditahan hujan itu. Allah kasih kemarau berkepanjangan. Allah kasih kasih paceklik atau kasih kekurangan makanan berkepanjangan. Ya. Jadi ini hadis yang salah satunya menjelaskan tentang bahayanya tidak amanah dan tidak memenuhi janji atau perjanjian. Tapi ini sangat keras ya. Istilahnya tidak beriman, orang yang tidak amanah, tidak dapat dipercaya, ya, tidak beragama, orang yang tidak memenuhi janji. Itu untuk sementara ya. Lumayan dapat berapa tadi? Dapat dari 36 ya. 1, 2, 3, dapat 4 hadis. Dapat 3 hadis ya. Sampai 38. Besok 39 insyaallah. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Hmm. Silakan Bu Nova. Silakan Bu Nova. Di YouTube banyak juga. Banyak. Ada berapa biji? Tadi ada 13. Oh, ya ini hari Sabtu pengennya nggak ada yang tanya ini. Biar pada sarapan. Boleh. Bisa mau sarapan, monggo. Ya mungkin cukup Bu ini. Nggak ada yang tanya. Cukup. Ya. Nggak ada yang bertanya nih ya. Di YouTube juga nggak ada yang bertanya, Kak. Bu Iis juga suka di YouTube. Oke, baik. Sebelum ditutup, Ustaz, kita doakan untuk Pak Fari dengan istri dan bertiga kalau nggak salah. Berangkat umroh jam 9.30 pagi ini. Sudah ada di bandara. Oh, Masya Allah. Pak Fari, Bu Endang Fitri, Oh, siapa satunya? sama Mas Danu mungkin. Waduh. 3. Ya udah kita doakan agar umrohnya Ngobrol. bersih, ya. Mabrurah, umratan mabrurah, makbulah. Bola. Umrah yang tidak tercampuri dengan dosa. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafina karim dukhulina maulana Muhammad. Amin. Sallam rabbi tabaraka wa ta'ala kulli sadati qasr sayyidina rasul. Alhamdulillah. Hamdan yafina wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Amin. لا ينبغي لجلال ذلك القول سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد
Amin. Allahumma zawidhu at-taqwa. Amin. Allahumma zawidhum at-taqwa. Amin. Waghfir lahum dhunuba. Amin. Allahumma wajjih lahum al-khair haythuma tawajjah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma barik lahum fi safarihim. Allahumma aqbal manasikahum wa umratahum. Allahumma wajjih lahum ila al-khair haythuma tawajjahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz dan teman-teman semua. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya. Pada mau sarapan nih kayaknya. Ada yang mau bikin nasi uduk juga, Ustaz ya udah. Baik ya, saya terima kasih banyak Jazakallah khairan katsira dan Bapak Ibu terima kasih Jazakallah khairan katsira atas kehadirannya di Talim subuh ini, dan kita akan lanjutkan pekan depan ya, insya Allah kita semua bisa hadir kembali dan menimba ilmu bersama lagi, dan kita sudahkan Talim subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillah.